Indra. Perkenalkan diri dulu dong. Halo, nama gue Indra Nugroho Purnomo. Gue berteman dengan Lesa dari kecil. Dari segini ya. Dari segini. Stas tuh aja. Ya gue di sini cuma pengen ngobrol-ngobrol bincang-bincang doang nih bahan soal seputaran vape sih. Pertama kali gue mau nanya nih, lu kenal vape dari siapa dan mulai dari kapan sih? Nah, kalau gue kenal vape dari siapa itu dari teman SMP gue ada. Dia udah vape dari SMP. Dia modnya banyak banget. Nah, dia sekarang pakai mod R2, 3, 4. Oke, gue tahu. Tahu lah orangnya. Sebutin apa nih? Nggak usah ya? Sebutin apa? Sebutin nanti kita tag. Oke, nanti kita tag ya. Iya, siap. Pertama kali lu mod pakai apa? Gue itu pakai lupa Mod namanya. atau Mecha atau something? Nah, gue makanya itu pakai mod. Oh, modnya pertama kali mod? Iya, model itu gue lupa namanya apa, kalau nggak salah Aegis deh, Aegis apa gitu lupa. Itu mod pertama gue. Oke. Terus berarti lu kenal vape dari SMP dan pertama kali nge-vape itu SMP? Oh, pertama kali nge-vape gue SMA. Loh? Iya, gue tahu vape-nya itu pas Oh, SMP. cuma tahu. Iya, ngeliat langsung. Iya. Tapi gue masih belum berani mau ngisep. Aduh, takut gue. Tapi udah merokok? Merokok duluan tapi iya. FYI ini guys, dia itu dari perokok berat, rokoknya apa Sampurna ya? Filter. Udang garam dan kepancing akhirnya masuk ke vape. Perasaan lu dari perokok nih, lu kan perokok berat nih ya, dari perokok pindah ke vape itu gimana? Oke, kalau buat merokok sendiri, gue merokok pun juga apa ya? Gak bisa kalau sendirian gitu, harus ada temennya. Oh, Nah, pantes lu SMA ngajak iya. ke rumah mulu ya. Terus Iya. Nah, terus habis itu makin sini kok harga rokok tuh naiknya makin gak masuk akal. Nah, sama gue sempet berhenti ngerokok setahunan gara-gara corona. Pas gue mulai lagi, menurut gue tuh terima rokok tuh rasanya aneh beda ya, banget gitu. beda ya. Iya. Nah, jadi situ gue mulai coba gue beli. Nah, gue punya mod lagi dari saudara gue, Aegis yang kecil. Oh, yang tadi lu ceritain. Baterai, ini kok bawa deh, punya ada dah, baterainya tuh kecil, kayak baterai tuh nyampur. Jadi udah input di situ, nggak dilepas pasang gitu, nggak sama baterainya. Nah, terus RDA yang gue pakai itu Wasnano waktu itu. Nah, Wasnano. Iya, RDA sejuta umat dan murah. Liquid pertama kali lu coba itu inget nggak? Ingat. Cuma gue lupa namanya. Pokoknya liquid itu liquid. Testing apa namanya, tesnya aja apa? Liquid itu susu. Oh, susu Biasa. Apa ya namanya? Apa? Milk Dede apa? Gue lupa namanya, udah lama banget sih lupa. Jadi rasanya itu cuma vanilla, original sama strawberry. Gue nyari sama nggak ada. Paling enak banget itu rasanya. Oke, berarti perpindahan lu dari vape dari rokok ke vape itu signifikan di hidup lu ya, soalnya beda banget rasanya gitu ya. Iya, kalau sekarang ini gue merokok sih masih, cuma ya kalau misalnya ada orang yang ngerokok aja atau mungkin lingkungannya bukan lingkungan vapers ya gue merokok, itu pun juga jarang. Oh, berarti tetap masih diseling-seling, cuman kalau misalkan ada yang ngerokok lu ikut Iya. ngerokok. Terus nih, menurut lu di dunia pervapean sekarang, menurut lu dari pandangan lu anak-anak zaman sekarang yang pindah dari rokok ke vape itu gimana menurut pandangan lu? Wah, kalau menurut gue sih Norak kah atau gimana kah? orang yang nggak tahu asal beli aja gitu, kayak misalnya tahu mahalnya doang, oh Hexo mahal gue beli tahu, tapi dia nggak tahu sejarahnya, nggak tahu apa-apanya, jadi kayak apa ya, dia nggak tahu pomnya gimana. Kalau vape store tinggal masang kawatnya aja, tapi kalau pasang kawat sendiri nggak bisa, nah itu baru norak. Itu nyindir gua. Iya. Iya sih, terus Nah, tapi sebenarnya ya bagus juga sih kalau misalnya kita transisi ke vape, karena sekarang ini kan mulai banyak apa ya, industri vape di Indonesia kan juga mulai berkembang banyak. Iya, betul. Baik liquidnya, bahkan modnya, bahkan Ayo sekarang udah ada yang dari Indonesia. betul. Nah, jadi menurut gue ya itu positif banget kalau pindah ke vape. Kita bantu dari sektor lain gitu loh, sektor lain vapers di Indonesia gitu. Sektor lain, perindustrian iya, gitu. perindustrian vape di Indonesia. Tapi ya minusnya bagi yang perokok tiba-tiba pindah ke vape, kasihan petani cengkeh. Iya, benar. Ya, Kalau bisa kalian seling-seling aja. ada kurang lebihnya lah Iya, gitu. seling-seling, kadang ngerokok, kadang nge-vape. Emang baik ya gitu? Nanti nggak baik ya? Ya baik buat petani ininya. Ya, buat perdagangan ya? Iya. Oke. Untuk pakai vape, mod, atau something, ribet nggak sih cara maintenance-nya? Kayak ganti kapasnya, ganti coilnya, bahkan kan lu ini lebih tipe orang yang
lebih suka ngebuat coil sendiri kan ketimbang beli kan. Gimana menurut lu? Kalau menurut gue sih ribet apa enggak sih tergantung orangnya, apalagi kalau misalnya orang itu pernah main MTL, model MTL. Nah kalau MTL itu kan kita dipaksa untuk mulai sendiri, harus tahu settingan sendiri. Beberapa kali gagal, bahkan satu gulung coil itu sampai habis cuma gara-gara ngetes. Nah kalau misalnya orang kayak gitu mungkin main-main yang ribet itu sih biasa aja, nggak masalah. Tapi kalau misalnya orang yang nggak tahu apa-apa, ya gue saranin sih mendingan pot aja kayak gini, tinggal pasang pasang cartridge doang. Ya tergantung preferensi masing-masing. Cuman kalau ini gue potong sorry nih ya. Cuman kalau dari gua, kalau misalkan lu bilang tadi tinggal ganti cartridge gitu-gitu, sebenarnya ngerawat pot ini lebih agak ribet juga loh, karena kita harus menyesuaikan yang ada di sini nih, di bawah nih coilnya sama liquidnya. Kalau misalkan coil sama liquidnya nggak pas, itu kapas di dalam coilnya itu tetap bakalan gosong. Nggak enak rasanya. Jadi ya sama aja sih sebenarnya. Cuman kalau misalkan emang lu udah terbiasa ya enak sih. Ya kadang ada orang yang nggak ngerti juga, coil 0,8 ohm dipakai freebase. Itu rusak itu coilnya, main seminggu juga udah ambiar. Tapi kembali ke habitatnya lagi sih, kalau misalkan pengguna vape atau pot itu harus ya setidaknya belajar, walaupun lu belum bisa atau lu baru, lu ke vape store ya minta tolong ngajarin. Gak usah malu ya nggak sih Pak? Pasti mereka informatif. Iya. Kalau nggak informatif ya ada cuma anjing. Emang tokonya anjing gue. Iya. Gak usah didatengin yang kayak gitu. Sebut gini. Gua tahu. Jangan. Aku sih baik semua yang disampaikan. Mod lu sekarang apa sih? Apaan aja? Mod gua sekarang nih pakai ini nih, Pulse IO. Nah, kenapa gua pindah ke Pulse IO? Karena gua mulai bosen sama RDA, karakter rasa di RDA. Manisnya itu over banget. Ada satu karakter RDA yang gue enak buat itu cuma reload doang, tapi ya gue nggak sanggup beli reload. Kalau bisa gue beli ini, kayak ya udahlah sekalian aja di ini gitu. Bener sih, bener. Cuman ya balik lagi ke tadi yang gue ngomongin Bang. Sebenarnya mau coil, mau RDA atau something, itu kalau misalkan kita pas sama karakter kita pasti nyaman aja. Ini kayak gue sekarang ada 2 RDA yang gue nyaman, Drop sama Dread Rabbit. Ini tuh untuk manisnya dari gue tuh gak terlalu manis banget, cuman enak, pas. Apalagi dipakai kan gue lagi pakai ketan jinak sama ini kan nih Blondies Blueberry. Nah ini buat pot gue nih, Grab Killer. Ini kalau foto ini gue nemu ini. Itu tuh nggak gimana ya? Bisa ngabisin manisnya gitu, tergantung coil sama ohmnya yang ada di sini. Gitu aja sih, cuman gitu. Terus ada lagi yang lu pakai sekarang? Gue pakai ini sama hanya airtop nih. Ya pot biasa. Sama di rumah juga ada MTL. Gue lupa nama RDA-nya apa. Cuma gue udah jarang pakai karena vape store itu jarang jual peralatan untuk MTL. Coilnya apa, jadi agak males gue main MTL. Lu udah punya mod berapa banyak sih? Gue selama gue punya itu, kalau sekarang gue cuma punya 3 ini. Maksudnya device ya, bukan modnya. Ini IO Pulse sama IGs di rumah. Nah tapi kalau selama gue ini tuh gue ada berapa nih, sekitar 5 kali. Sisanya tuh kalau nggak rusak gue jual, nggak dikasih sama dia. Itu doang. Ingat nggak apa aja? Lupa. Ada Battlestar yang gue ingat di rumah tuh, udah Battlestar doang udah. Yang dari lu kan sih? Bukan ya? Iya dari lu. Dari lu kan? Gue pakai buat ngecas baterai doang, belum bisa beli casan. Pas perpindahan dari 100 ke 60 mili itu aneh banget. Cuman yang gue dengar dari vaporista yang ada di vape store tuh, mereka bilang kalau misalkan perindustrian liquid di Indonesia tetap di 100 mili itu, kayak orang kan kalau pakai 100 mili itu kan lama ya, bisa sebulan 2 bulan. Dan stokannya itu kan bisa basi juga kan. Jadi mereka mikirnya udah di 60 miliin, jadi kalau misalkan udah habis kan dia bisa beli lagi ya, mempercepat. Ya, jadi perindustrian di Indonesia itu memikirkan cuan. Ya semua itu sih, nggak vape doang sih. Apapun pasti. Ketimbang rasa yang apa sih namanya? Konsumen rasain gitu. Sebenarnya inilah kontes dari konsumen industri liquid di Indonesia, yang gimana sih caranya nih 60 mili bisa bikin enak konsumen nih, gimana caranya gitu. Dan ada beberapa liquid tuh yang bener-bener enak gitu, nggak dari kita doang. Misalnya kita nyobain enak nih, ini orang bilang enak ada, cuman
ya nggak semua, nggak banyak gitu. Dan sekalinya pun itu udah keluar kan orang juga gampang bosen ya, makanya ada kayak apa tuh tadi diorama V1, V2, V3 gitu. Dan bahkan sekarang ada liquid yang lagi hype-hype-nya di TikTok tuh, Kimchi Wimsi. Oh, Kimchi Wimsi ya. Gue belum pernah nyobain tuh. Gue juga belum pernah nyobain, udah keluarin V2. Iya anjir. Gue setiap mau beli abis gue pengen nyobain banget gitu kayak. Gue suka sih packaging itu. Terus dia ada kartu collectible-nya tuh kayak asik aja sih, cuma gue gak tau nih rasanya gimana, gue masih agak ragu sebenarnya sih belinya. Iya sebenarnya. Gue mendingan dia beli dulu terus gue cobain. Anjir. Tapi menurut lu nih Bang, lu bakalan pindah ke rokok lagi seterusnya atau tetap diselang-seling? Kayak gimana? Wah, gue berharap sih malah bisa berhenti dari dua-duanya sih. Wah kenapa tuh? Ya karena jujur sebenarnya nyedot-nyedot gitu sih nggak apa ya. Gue juga bukan yang pecandu rokok banget. Memang gue merokok, rokok banyak, tapi gue masih setahun nggak ngerokok pun juga nggak masalah asal nggak ada orang yang merokok di dekat gue. Gue bukan orang yang harus habis makan rokok, berak merokok. Bahkan yang nge-vape pun juga nggak yang kayak gitu. Ya, jadi gue biasa aja sebenarnya. Nggak terlalu maniak ya? Tapi gue kalau misalnya temennya kayak gini, gue ya ngerokok. Bisa dia ngerokok ya gue ngerokok, dia nge-vape ya gue nge-vape. Kalau mabok? Saya enggak. Nggak tahu. Kayak gitu. Oh. Nonton doang. Tadi lu pernah nggak sih Ban kayak ke acara-acara vapes gitu? Oh gue nggak belum. Gue nggak terlalu ngikutin acara-acara itu sih. Nggak terlalu ngikutin ya Iya. dunia per-vape-vapean gitu ya? Dunia per festivalan vape, apa promo vape gitu gue nggak terlalu ini sih. Makanya kalau lihat-lihat sih emang asik juga sih, promo nanti ada yang tebar-tebar liquid atau apa. Ah iya benar. Asik sih kayaknya, cuma gue kayak males aja gue jalannya. Mending gue Gua- ngaji rumah. Anjing nggak biji, nggak biji. Gue pernah Ban waktu itu di acara di Jakarta, gue lupa di mana. Waktu itu Hexon Oh, excellent. diskon berapa persen gitu gue lupa. Gue ngantri, pas banget 2 orang di depan gue abis. Gue pengen banget beli itu waktu itu. Cuman udah habis, pas gue tanya udah habis ya gitu, ya udah nggak ada lagi bro. Anjing, cuman itu kayak vibe-nya itu dapet banget, kayak bener-bener barang langka di depan mata gitu loh. Banyak barang-barang langka di festival, lu harus nyobain sih kan. Ya mungkin beberapa orang melihat itu spesial, tapi kalau gue biasa aja sih, gue orang rumahan doang. Ayu, makan apaan lu? Rumahan gue. Ya. Jarang kalau gue rumah. Terus di di tongkrongan lu tuh, lu sebagai people sih, sebagai manusia yang ayo dong nge-vape dong, lu suka ngajak-ngajak kayak gitu kan sih? Gue kalau misalnya teman gue yang misalnya emang pengen nge-vape atau mungkin masih kayak aduh gue nge-vape apa enggak ya, nah gue ya kalau disitu gue berusaha meyakinkan aja sih. Maksudnya bukan buat ngacurin atau apa sih enggak, tapi ya buat ya biar gue ada teman ininya, teman nge-vape juga gitu. Karena ya di lingkungan gue di kuliah gue itu lebih banyak yang merokok sebenarnya daripada nge-vape. Ada juga yang nge-vape, ya ada teman ngobrol vape-nya, cuma ya Gak banyak lah ya. banyak. Oke. Ini mungkin pertanyaan terakhir nih ya, yang agak bikin Bani agak pusing. Dari awal pertama kali lu punya vape sampai sekarang lu punya pot sama apa nih namanya? Ayo. Lu udah habis berapa ban? Wah. Dari kehitungan lu ganti koil yang habis tadi sampai papas apa namanya? Papas lu ganti-ganti terus. Kira-kira perkiraan aja. Ini kalau di total ya, mod, terus device apa segala macem, RDA, RTA, koil segala macam kalau ditambah-tambah mungkin selama gua dari 2019 gua bilang waktu itu yang salah, masuk 2018 mungkin bisa habis apa ya, 5 juta mungkin ya. Lumayan juga ya. Iya kalau selama sekian tahun itu, tapi kalau bisa suruh hitung rokok ya gua nggak tahu. Ada nih, ini udah di last video. Mungkin nextnya kita bakal nge-review ini kali ya. Habis ini mungkin. Menurut lo, kesan-kesan untuk vaporista yang ada di Indonesia, kesan-pesan dan untuk vaporista yang ada di Indonesia. Vaporista apa vapor nih? Vapor. Sorry, vapor. Iya, terus nge-vape aja udah sesuka hati lu, lo mau nge-vape, mau ganti liberty, serah. Yang penting ya balancein aja hidup lu sama vape, jangan sampai lu boros vape, boros beli dia apa segala macam. Lu kenalin gua. Ini dia nih, dia aja saat kamu gua, aduh sulit. Soalnya kan gue bilang, gue
kalau untuk RDA kan mencari yang tadi dibilang awal, mencari khasnya nih pasti ada di dua ini ya, mau Nah, itu gimana? belajar banyak tuh, mending cari tahu, cari dari teman favorisa yang handal, belajar dari mereka. Banyak kok teman-teman kita juga ya Ben ya, nanya-nanya kayak kalau gue beli ini worth it sih, worth it sih. Kita mau edukasi aja. Iya, edukasi, dan ini juga video juga sebagai edukasi buat vapers yang bakalan pengen pindah dari rokok ke vape, bisa lihat di sini dan jadi stay tune terus di channel YouTube ini. IG kita ada di bawah sini nanti nih, ini Bani, ini gua, dan di bawahnya lagi ada IG. Oke, stay tune, see you.